Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibadur Rahman Padilla dari Manajemen Pemasaran semester 7. Kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul karakteristik usaha kecil. Baik, pengertian usaha kecil. Usaha kecil ini merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Selanjutnya itu pengertian Undang-Undang 20 tahun 2008. Jadi memiliki kekayaan bersih paling banyak itu 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Baik, di sini ada definisi usaha kecil di beberapa negara. Yang pertama itu ada dari World Bank. Jadi World Bank itu menjadi 3 jenis. Yang pertama itu medium enterprise, small enterprise, yang terakhir ada micro enterprise. Yang medium itu ada jumlah karyawan itu maksimal 300 orang, pendapatan setahun hingga 15 juta dolar, dan jumlah aset hingga 15 juta dolar. Lalu ada small enterprise, itu jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan setahun tidak melebihi 3 juta dolar, dan jumlah aset tidak melebihi 3 juta dolar. Lalu ada micro enterprise, itu jumlah karyawan kurang dari 10 orang, pendapatan setahun tidak melebihi 100 ribu dolar, dan jumlah aset tidak melebihi 100 ribu dolar. Nah, lalu di sini ada definisi usaha kecil menurut Singapura. Jadi Singapura itu memiliki minimal 30% itu pemegang saham lokal. Jadi aset produktif tetap, fixed atau produktif aset di bawah 15 juta dolar Singapura sebanding dengan 8,7 juta US dollar. Untuk perusahaan jasa, jumlah karyawannya itu minimal 200 orang. Lalu ada kelebihan usaha kecil. Yang pertama itu kecepatan inovasi. Jadi bisnis dengan skala kecil dan memiliki kebebasan lebih sebanding besar dengan pekerjaannya. Lalu ada menciptakan lapangan kerja. Karena dengan banyaknya usaha kecil menengah yang tumbuh di Indonesia, maka semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta dan juga meningkatkan penghasilan dalam negeri. Selanjutnya ada fokus dalam satu bidang. Jadi untuk mengembangkan usahanya, pemilik bisa menghadirkan inovasi-inovasi dengan ide kreatif diaplikasikan pada produk yang dijual. Selanjutnya ada kebebasan menentukan harga. Hal ini memiliki pemilik UKM sendirilah yang memegang aset dan sumber kekayaan yang juga hasil produksi, sehingga mereka lebih leluasa dalam menentukan harga barang. Nah, selanjutnya ada fleksibilitas operasional. Hal ini yang membuat pergerakan dalam bisnis UKM lebih fleksibel dan membuat para karyawan yang lebih memiliki ruang gerak dan berperan lebih luas gitu. Selanjutnya ada kekurangan usaha kecil. Kekurangannya ada yang pertama, sedikit anggaran dan pembiayaan. Yang kedua ada waktu yang singkat untuk melengkapi kebutuhan. Yang ketiga ada manajemen karyawan. Yang keempat ada tekanan dari luar. Yang kelima itu kurangnya tenaga ahli. Jadi tenaga ahli ini apabila dibandingkan dengan lembaga bisnis besar yang mampu memperkerjakan orang yang sudah ahli dalam bidangnya gitu. Selanjutnya ada karakteristik usaha menurut Panji. Yang pertama itu ada sistem pembukuan yang relatif sederhana. Yang kedua itu ada margin usaha yang cenderung tipis dan mengingat persaingan yang sangat tinggi. Yang terakhir yang ketiga ada modal terbatas. Yang selanjutnya ada pengalaman manajerial dan pengelola perusahaan
masih sangat terbatas. Selanjutnya ada skala ekonomi yang terlalu kecil, kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas, dan kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Selanjutnya, cara mengembangkan usaha kecil. Yang pertama itu ada mereview perkembangan bisnis kita selama ini gitu. Jadi melakukan evaluasi langkah-langkah yang telah kita usahakan selama ini. Selanjutnya, analisis keunggulan dan kelemahan produk. Unggulan yang telah ada dari produk telah dikembangkan kualitasnya dan inovasi. Selanjutnya, cari tahu di mana letak masalah bisnis. Jadi ada 5 komponen utama itu. Yang pertama itu operasional, keuangan, SDM, pemasaran, dan kepemimpinan. Selanjutnya ada buat solusi pemecah masalah segera. Selanjutnya ada analisa kompetitor saat ini. Selanjutnya ada perbaikan strategi marketing kita. Nah, kriteria usaha kecil ini yang pertama itu memiliki karyawan kurang dari 5 sampai 19 orang. Selanjutnya ada omset penjualan tahunan dari 300 juta hingga 2,5 miliar. Selanjutnya aset kekayaan bersih dari 50 juta rupiah hingga 500 juta. Ciri-ciri usahanya itu jenis komoditi, tetap menjalankan usaha bisa pindah sewaktu-waktu, usahanya belum menetapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Selanjutnya SDM-nya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Selanjutnya ada tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Lalu biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis usaha kecil. Yang pertama itu ada usaha kuliner, yang kedua ada usaha fashion, yang ketiga ada usaha agribisnis. Nah, ini contoh usaha kecil untuk pelajar. Yang pertama itu bisa usaha dropship, usaha bisnis pulsa, usaha fotokopi, usaha franchise minuman atau jus buah gitu. Selanjutnya ada contoh kecil usaha ibu rumah tangga yang seperti kayak usaha warung kopi, usaha gorengan, usaha laundry, dan usaha catering. Selanjutnya ada usaha kecil di desa atau di kampung. Jadi yang pertama itu usaha cetak foto di desa. Jadi jenis desa ini masih laris ya, masih banyak dicari orang lain, sehingga jenis usaha ini dapat coba dilakukan gitu. Selanjutnya ada usaha warnet, lalu ada usaha ternak gitu. Baik, di kesimpulan ini ada saya bacakan. Jadi mempunyai peran yang strategis ini dalam membangun ekonomi nasional oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, di mana banyak usaha berskala besar dan mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitas sektor usaha kecil dan menengah. Jadi terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Jadi mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila perkembangan sektor swasta difokuskan pada UKM. Terlebih lagi unit usaha ini sering terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil belum mampu bersaing dengan unit usaha lain gitu. Baik, sebelum ditutup presentasi saya, alangkah baiknya saya mohon izin untuk pantun terlebih dahulu. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Cukup dari saya. Apabila ada ucapan yang salah atau perkataan-perkataan